Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta dipanggilnya Santo Andreas. Pembacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 16 sampai dengan 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyisir Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di Injil Matius ini kita melihat bagaimana Santo Andreas dipanggil bersama dengan saudaranya, Santo Petrus, dipanggil oleh Tuhan, dan dengan segera ia meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan dan mengikuti Yesus. Di Injil Lukas ceritanya sedikit agak berbeda, di mana Petrus dan Andreas membawa Tuhan Yesus di dalam perahu mereka ke tempat yang agak dalam, sehingga Tuhan Yesus bisa mengajar lebih dahulu dan akhirnya memanggil mereka berdua. Di Injil Yohanes ceritanya lebih menarik lagi, di mana dikatakan bahwa Santo Andreas adalah seorang murid daripada Santo Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus yang adalah Sang Anak Domba Allah, sehingga Santo Andreas mengikuti Yesus dari belakang. Dan ketika ditanya Tuhan Yesus apa yang ia inginkan, ia berkata, "Kami ingin melihat di mana Engkau tinggal." Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka, dan mereka menghabiskan waktu seharian bersama dengan Tuhan Yesus dan melihat rumahnya. Sekembalinya Santo Andreas dari rumah Yesus dan menghabiskan waktu dengannya, ia segera menemui saudaranya Santo Petrus dan mengatakan, "Kami telah menemukan Sang Mesias itu. Mari, lihatlah." Di sini kita melihat misteri panggilan yang luar biasa, bahwa panggilan itu memerlukan keterlibatan dari dua belah pihak. Yang pertama, Santo Andreas yang dengan proaktif, secara aktif dia mencari dan mencari, sehingga ia menemukan Tuhan Yesus, dan ia memiliki mata batin yang peka, sehingga dalam satu hari menghabiskan waktu dengan Yesus, kita tidak tahu apa yang terjadi saat ia mengunjungi Tuhan Yesus dan rumahnya. Ia yakin
bahwa Yesus adalah Sang Mesias, itu adalah hal yang luar biasa, karena Mesias itu adalah orang yang dijanjikan, yang ditunggu oleh seluruh bangsa Israel untuk membawa pembebasan bagi mereka. Sikap Santo Andreas yang proaktif ini patut kita tiru, bahwa kita tidak pasif dan menunggu saja, tapi kita aktif mencari Tuhan Yesus. Tetapi panggilan kita semua untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita yang adalah juga murid-murid Tuhan Yesus, itu dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri yang memanggil dan mengajak Santo Andreas untuk meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Dia. Tuhan Yesus memanggil Santo Andreas dengan mengatakan bahwa dari sekarang ia akan dijadikan seorang penjala manusia. Kemampuan dia yang natural sebagai penjala ikan akan diubah dan dibentuk oleh Tuhan Yesus sehingga ia bisa menjadi penjala manusia. Pekerjaan kita apapun, kalau kita bersedia mengikuti Tuhan Yesus, akan menjadi sarana bagi kita juga agar kita tidak hanya menghasilkan sesuatu dalam pekerjaan kita, tapi melalui pekerjaan kita juga bisa menjadi penjala manusia. Kita mesti proaktif seperti Santo Andreas, tapi kita juga harus kooperatif dan mendengar dan merespon dengan segera panggilan Tuhan Yesus. Saat dia memanggil, Santo Andreas langsung menjawab ya dan mengikuti Tuhan Yesus dan meninggalkan segalanya. Ia mengikuti Tuhan Yesus sampai ia pun mengikuti jejak Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Santo Andreas dikatakan terkenal dengan salibnya, salib Santo Andreas yang bentuknya bukan seperti salib yang lurus dan vertikal dan horizontal, tetapi salib yang bentuknya X, karena dikatakan seperti juga saudaranya Santo Petrus, ia tidak layak untuk disalib sama seperti Tuhan Yesus, sehingga salibnya berbentuk X, tidak seperti salib Tuhan Yesus. Dia terkenal juga sebagai murid Yesus yang pertama dipanggil. Apakah kita dipanggil yang pertama ataukah dipanggil yang berikutnya, mungkin itu tidak jadi masalah. Kita mau membuat kontribusi panggilan hidup kita menjadi begitu kaya seperti Santo Andreas. Kalau tidak ada Santo Andreas, kita boleh bilang bahwa Santo Petrus tidak akan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias. Ingat waktu Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Dia sudah mendengarnya terlebih dahulu daripada Santo Andreas, saudaranya. Andreas sudah mengenal lebih dahulu. Mata hatinya peka dan tajam. Dia tahu siapa yang dia cari dan dia proaktif mencari Tuhan Yesus selalu. Mari kita juga mau proaktif seperti Santo Andreas. Mari kita mau peka akan panggilannya dan siap meninggalkan segalanya saat Tuhan Yesus memanggil kita, sehingga kita pun bisa mencontoh Santo Andreas yang kita rayakan hari ini. Dan semoga kita semua bisa mengikuti dengan setia kemanapun Tuhan Yesus mengajak kita pergi. Apakah itu memikul salib kita masing-masing seperti Santo Andreas yang memikul salibnya dan mengikuti Tuhan Yesus dan mencontoh Tuhan Yesus dan memberikan kemuliaan kepada kerajaan-Nya. Semoga kita semua juga hidup
kita bisa memuliakan Tuhan Yesus dimanapun, kapanpun kita dipanggil. Dan biarlah namanya yang selalu dimuliakan. Amin.